Melihat mereka nggak tentu arah gitu rasanya gimana ya? Stoknya ada. Stoknya ada. Sesuai dengan yang sudah Ya, boleh gimana? dibilang dikurangi, ya memang Oke. dikurangi, tapi tetap tersedia untuk petani. Cuma tidak sampai ke petani karena cuaca buruk, produksi petani berkurang segala macam itu ya itu hanya pembodohan saya bilang ya. Karena membiarkan kebodohan seperti itu adalah merupakan suatu kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan, bergesah di ruang tamu. Oke. Ini bukan kedatangan sih, didatangi langsung oleh wanita hebat yang saat ini diamanahkan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia Banyuasin, Mbak Widya Astin Sarjana Sosial. Assalamualaikum, Mbak. Halo, ya, waalaikumsalam. Ini dari rumah atau dari Banyuasin? Dari rumah. Dari rumah? Iya. Berarti memang meluangkan waktu ke sini ya? Memang domisilinya sih sebenarnya di Palembang. Di Palembang? Cuma kegiatan saya banyak di Banyuasin. Kok bisa jadi Ketua DPC Banyuasin? Karena saya domisilinya, tadinya kan saya bukan di sini, tapi saya di ibu kota. Ibu kota ya. Perari ini ya. Pindah ke sini karena ikut suami. Kebetulan dia dinasnya di Banyuasin. Ya rasanya kok ngelihat di situ potensinya besar ya. Cuma kayaknya kalau apalagi petani gitu ya, yang banyak di situ ya, ini mayoritas ininya, apalagi lumbung pangan ya. Ya lumbung pangan benar. Lumbung pangan ya. Melihat mereka nggak tentu arah gitu rasanya gimana ya? Memang petani di Banyuasin nggak tentu arah, ini maksudnya apa nih? Kayak kehilangan induk. Oke. Iya, kehilangan induk. Ini menarik nih pengunjung ruang tamu. Belum apa-apa kita sudah diberikan semacam apa ya? Semacam penjabaran awal. Berarti petani ini perlu diarahkan ya, berorganisasi. Iya, supaya mereka nggak, maksudnya carut marut gitu. Gitu. Tapi memang petani ini kan dalam artian mereka kan apa ya, memang turun-temurun ada di suatu daerah yang cukup menghasilkan sesuatu hal sumber daya bumi yang bagus. Memang kenapa kalau di Banyuasin kan termasuk lumbung pangan? Iya. Persoalan apa yang paling banyak nih, Mbak? Paling banyak masalahnya ya ketidaktahuan informasi. Sama lagi petani hanya dijadikan kunci. Kunci? Iya. Kunci. Oke. Iya, jadi dimanfaatkan hanya ketika masyarakat orang yang membutuhkan petani, udah gitu aja dimanfaatkan. Saya langsung deh, saya ada beberapa pertanyaan yang ini pengunjung ruang tamu yang sebelumnya saya tracking dulu deh, Mbak Widya ini bagaimana nih? Ada pertama yang mau tanyakan ini kan masyarakat terutama petani lagi sibuk menjerit soal kelangkaan pupuk. Selangka apa sih, Mbak, pupuk di petani? Pupuknya nggak langka. Terus? Sistemnya yang bikin langka. Loh, pupuknya ada? Ada pupuknya. Banyak? Banyak. Stoknya nggak pernah berkurang. Ini yang udah dicek? Cukup, udah. Terus itu kalau boleh googling ya, saya pernah tuh investigasi pupuk bersama, saya sebutlah surat kabar dari ibu kota gitu ya, sampai datang ke sini investigasi menggandeng SPI, Serikat Petani Indonesia, saya langsung ke basis, karena ya itu data-data yang saya kasih akurat, makanya mereka datang gitu kan. Itu sampai ke PT Pupuk Sriwijaya kami datangi, tidak pernah kekurangan stok. Tapi nggak sampai ke petani, itu aja. Oke, ini kita luruskan dulu pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, jangan sampai kita salah persepsi ya. Iya. Pupuk nggak langka, pupuk ada. Stoknya ada. Bu, gini, stoknya ada. Stoknya ada. Sesuai dengan yang sudah. Ya, boleh dibilang dikurangi, ya memang dikurangi, tapi tetap tersedia untuk petani. Cuma tidak sampai ke petani. Boleh deh, sekarang kita ulas. Kenapa bisa sampai tidak ke petani? Satu, sistem sekarang untuk petani itu nih saya cerita aja ya, bagaimana petani mau dapat pupuk ya, caranya. Pertama, mereka harus tergabung dalam kelompok tani. Satu ya. Kedua, mereka harus
mendownload aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pertanian. Mendownload? Iya, itu harus melalui aplikasi. Satu petani satu download? Enggak, mungkin satu untuk koordinatornya satu, mungkin dia untuk mengorder beberapa ton misalnya gitu ya, atau berapa kilo pupuk gitu ya. Tercover di satu kelompok tani, mendownload aplikasi, terus? Ya, terus mereka harus terdaftar di ERDKK. Apa itu? Jadi setiap petani yang mempunyai lahan itu harus mempunyai KTP. KTP mereka harus tercatat di Dukcapil. Nanti dari Dukcapil yang mengkonfirmasi di aplikasi, ya kan? Sudah didaftarkan, baru bisa masuk, ya kan, ke dalam sistem. Tapi tidak serta-merta begitu aja mudah, ya kan? Begitu di sistem, ketika ada satu misalnya, kadang-kadang kita salah dong tulis ya. Ini kan banyak. Sekian ratus misalnya kita taruhlah satu desa itu 300 kakak gitu ya, taruhlah ya, 300 kakak gitu. Kalau misalnya satu aja salah nih, kita masukkan misalnya yang tadinya mungkin 77 bisa jadi misalnya atau 17 kita tuliskan, itu berarti udah tertolak di sistem. Nah, satu saja tertolak di sistem, pencairan atau tidak terkonfirmasi di pusat itu tidak bisa turun pupuknya. Waduh, udah ribet ini. Yang ketiga aja. Masih ada lagi nggak, Pak? Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi. Apa nih? Monopoli pupuk. Monopoli. Ini kayak permainan aja pupuk ini. Monopoli dalam artian apa sih ini? Ya, mafia pupuk. Mafia pupuk. Iya. Tapi yang syarat tadi cukup 3 ini. Ya. Bergabung di kelompok tani. Untuk mendapatkan pupuk ya. Oke, kita bicara soal monopoli pupuk. Ini pengunjung ruang tamu. Saya agak-agak gemetar juga nih, tapi di satu sisi ini harus kita melakukan gerakan kebaikan. Salah satu gerakan kebaikan, informasinya harus disampaikan apa adanya. Gimana, Mbak? Iya, jadi kalau dibilang pupuk langka, bukan sekarang aja ya. Dari tahun 1969 dan pola ini terus dari tahun ke tahun. Tapi stok ada pupuk langka kan? Iya. Stok ada, tapi peredarannya langka. Terus saya dengar juga harga pupuk kalaupun ada mahal. Iya. Berkali-kali lipat dari harga yang subsidi. Iya. Ya, namanya kita hukum ekonomi kan, ketika permintaan banyak pasti harga melonjak. Terus apa guna 3 persyaratan ini kalau sudah dipenuhi masih susah dan pupuk? Nah, itu tadi, ya kan? Oke, kita sekarang pengennya berbasis teknologi, ya kan? Apalagi sudah 4.0, sekarang sudah mau 5.0. Tapi apakah sudah sosialisasi itu ke masyarakat sudah pas, ya kan? Apakah itu memang sudah benar-benar memudahkan? Oke, memang memudahkan, tapi kan ada terjadi error sistem. Pasti ada itu. Pasti ada. Tapi kalau dampaknya kalau Mbak melihat dampak kelangkaan pupuk di masyarakat ini membuat petani gimana sih? Iya, menjerit. Karena apa? Gimana mau nanam kalau nggak ada pupuk? Karena apa? Sudah ketergantungan. Ibarat kalau orang nyandu, kalau nggak punya barang gimana? Pusing kan? Bakal menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan seimbang tidak sih ketika mereka beli pupuk dengan harga yang sangat mahal? Iya. Seimbang tidak sih dengan hasil mereka nanti? Kalau ini basis saya ya. Kalau saya cerita, kalau mereka bilang begini, Bu, sebenarnya kami nggak masalah gitu ya soal harga. Yang penting pupuknya ada, mudah didapat. Sama mereka maunya harga gabah mereka dihargai. Gitu. Ini udah pupuknya mahal, harga gabah mereka tidak dihargai. Itu kan menyakitkan. Tapi nanti dulu kita bicara soal ini ya, soal ada atau tidak. Iya. Masalah ini udah pernah dicoba untuk dipecahkan tidak soal kelangkaan pupuk? Sampai sekarang, tapi udah ada kemudahan ya sekarang ya. Apa tuh? Presiden Jokowi sekarang melalui kementerian sudah bilang bahwa sekarang pupuk bisa didapat dengan hanya menggunakan KTP. Benar nggak itu? Praktiknya? Ya, masih itu tadi saya bilang. Ada monopoli. Berarti ada satu kelompok tani, oknum yang ada di kelompok tani, yang ini pengunjung ruang tamu, aduh jangan deh, ini hajat hidup orang banyak. Yang dalam artian dia bisa mendapatkan pupuk sebanyak itu gimana? Tapi jangan disalahkan dulu ya, jangan disalahkan dulu kelompok taninya. Mereka juga korban.
Korban dari? Korban dari oknum. Oke. Lah, oknum lagi. Bisa saya sebut ya mafia boleh. Mungkin kasarnya gitu ya, kasarnya. Apa bukan mungkin lagi sih ini, kayaknya ini emang runtutannya udah dari atas. Ya, sindikat. Ya, jadi dari atas yang menyulitkan begitu turun ke bawah, ya semakin. Kalau kita bilang fungsi pengawasan gimana? Iya. Nah itu. Fungsi aparat penegak hukum di mana? Nah itu. Mohon maaf, kadang-kadang mereka juga pemainnya. Allah Mohon maaf. Ayolah, Iya. pengunjung ruang tamu rumah kebaikan, ayo berbuat kebaikan, ayo melakukan gerakan kebaikan. Ayolah, itu hak orang lain, masa kita harus berani mengambilnya. Oke, Mbak, sekarang ini berarti pendistribusian pupuk benar-benar apa ya? Petani itu sulit benar untuk mendapat. Ya. Terus petani sampai saat ini yang dibahas Mbak ya, dapat ke pupuk dengan cara apa nih? Masih seperti biasa, mereka harus dengan kelompok tani yang mengkoordinir ya kan, walaupun katanya punya KTP bisa, tidak lagi melalui sistem, tapi itu tadi tetap aja mereka dikendalikan oleh saya bilang tadi oknum. Mohon maaf ini ya, bisa lagi saya bilang jadi kasar gitu. Nggak apa-apa. Anggota dewan pemainnya bisa anggota dewan. Jadi ya tahu sendiri kan, demand-nya anggota dewan menguasai pupuk, anggota dewan menguasai pupuk, terus kelompok tani membutuhkan pupuk, jadi simbiosis mutualisme ini yang terus berlangsung gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemilu ya ini seperti dipelihara 5 tahun sekali kegiatan ini. Nah sekarang coba bongkar pemahaman saya ini Mbak. Pupuk langka, tapi harga gabah murah, harga beras mahal. Iya. Kok bisa kayak gitu? Seharusnya kan logikanya kan kalau saya beli pupuk mahal, otomatis dong saya memproduksi ketika dapat panen gabah saya harus mahal juga dong. Dan ketika beras mahal ya wajar saya dapat juga sebagai petani. Kok bisa kayak gitu? Ya, kalau kita bilang ini lagi-lagi korbannya apa orang kecil ya. Iya, kita bilang itu korban orang kecil. Kalau pemerintah bisa bilang loh, katanya kan gabah udah tinggi kata gitu, tapi beras mahal ya nggak apa-apa lah sedekah gitu ya. Ya nggak gitu juga, nggak semudah itu Ferguson. Ya, gimana itu kan? Iya coba. Nggak semudah itu Ferguson. Karena gini, kami nih SPI ya mati-matian sudah menaikkan harga gabah yang tadinya di level paling rendah itu bisa sampai 3.000, ya kan? 3.000 atau bahkan 2.500 di daerah Oku, itu mereka sudah menjerit. Belum lagi ditambah pupuk yang langka, ya kan? Oke, sudah dinaikkan sama pemerintah, ya kan? Sekarang di level sudah paling tinggi bisa di Jawa itu 7.000 bisa sampai 8.000. Tapi di Sumsel masih dengan harga 4.000-an sampai ya paling tinggi 5.000-an gitu ya, 5.800 gitu. Nah, itu pun sekarang dengan kos petani itu 1 hektar ya, kalau kos untuk menanam itu misalnya 1 hektar kita bisalah taruhlah 6 juta atau sampai 10 juta gitu ya sekali nanam. Dengan segala macam bibit apa segala macam gitu ya. Kalau harga yang segitu itu kan belum masuk di petani, ya kan? Belum ya? Kalau pupuknya langka dan mahal. Ya, nah, terus kalau dipukul lagi dengan harga jual di masyarakat, harga berasnya tinggi, itu kan masyarakat kecil juga yang kena. Jadi seharusnya stabilitas harga ini bisa dong pemerintah menetapkan gitu ya harga tertinggi atau harga terendah. Seperti sekarang harga gabah tertinggi atau terendah gitu kan. Kalau ini diberlakukan, tentu harga beras itu nggak gila-gilaan sampai sekarang. Iya, ini susah ini memang kayaknya anak-anak masyarakat kecil ini. Mohon maaf ya, saya bilang lagi, kita kan namanya negara kita ini kan ada hubungan politik, ya kan, dengan luar. Apalagi sistem ekonomi kita masih menganut sistem perekonomian internasional, ya kan. Kita masih terkait dengan WTO.
Oh, ya, organisasi ya, luar negeri, pangan ya. Mereka masih mengendalikan soal ini. Jadi kalau namanya kita nggak bisa lepas dari itu, selama itu juga harga tuh nggak akan stabil karena tetap mengikuti perdagangan dunia. Oke. Nah sekarang Mbak, sebagai ketua SPI nih di sebuah kabupaten Batu Banyuasin, apa yang sudah dilakukan untuk kelangkaan pupuk, menaikkan harga gabah? Saat ini apa nih yang lagi diperjuangkan nih? Yang lagi diperjuangkan sekarang masih dengan romantika lama, pupuk dan ya gabah begitu. Cuma tidak semudah itu juga ya kan? Karena ini kan tetap terpola. Ketika harga gabah sudah naik gitu kan, ketika pupuk sudah tidak langka atau mudah didapat ya, paling harganya mahal gitu kan. Cuma tetap aja kan kalau misalnya harga berasnya tinggi di masyarakat, daya beli kita tetap aja di petaninya. Jadi kan tetap aja yang ditekan itu petani. Petani harus menurunkan harga gabah gitu kan, atau ditekan harga gabahnya ya kan, supaya apa? Harga jual tidak mahal. Tapi kan sudah banyak nih kelompok-kelompok tani yang ada nih, yang di Banyuasin terutama kan. Kelompok tani ini memang berfungsi sebagai mestinya atau nakal-nakal juga sih Mbak? Kelompok tani sebenarnya ada yang nakal? Ya sebenarnya kita jangan bilang gitulah ya. Saya ini sebenarnya paling nggak seneng loh kalau misalnya apalagi orang pintar yang ngomong gitu. Taruhlah kita bilang misalnya pemerintah orang pintar kan? Iya benar. Penguasa orang pintar kan? Benar. Kalau orang kecil yang kita bilangin nakal itu janganlah. Maksudnya bukan saya nggak terima, tapi itu kata-kata yang terlalu menyudutkan buat mereka. Benar. Jadi jangan begitu. Jadi kalau misalnya kita dari atasnya juga kita benar ya kan, di bawah juga itu. Karena apa? Sekarang gini, kalau saya bicara pupuk lagi ya, pupuk misalnya gitu. Nih petani saya bilang gini, Bu, mau pupuk Bu, gitu. Oh iya wes, gimana Mas? Coba tanya sama itu pengepul, gitu. Udah tanya pengepul. Ya bisa sampean dapat pupuk, katanya ntar ya tak cari, pokoknya ada. Sampean mau harganya berapa? Yang penting bisa nanam ya. Oke, bisa nanam. Oke, terus gitu. Stok nih udah cukup kan dengan yang didaftarkan tadi yang melalui ERDKK itu tadi kan karena pupuk yang disalurkan itu harus sesuai dengan yang permintaan. Ya, permintaan awal tadi. Ya kan? Benar. Nah, kalau butuh lebih dari itu gimana? Dicarilah KTP yang mohon maaf nih yang nggak pernah diurus-urus, mohon maaf sama lagi pemerintah, misalnya orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah pindah dari situ ya kan. Nah itulah celah-celah kecurangan untuk dapat pupuk. Jadi misalnya stok ini yang harusnya cukup untuk di sini kita ambil terus kita pindahkan ke sini, ya otomatis ya ribut lah, kurang pupuk. Oh, berarti ini saya setuju juga nih. Jadi kalau masyarakat di bawah bukan ya dari atasnya, karena dari atasnya sudah mekanismenya, sistemnya tadi Mbak ya. Sistemnya juga sudah tidak terlalu bukan tidak terlalu lagi sih, sudah banyak carut marutnya. Di bawah juga pasti akan terimbas ya. Terus lagi ya, saya bisa bilang lagi yang mengeluarkan alokasi pupuk, menandatangani alokasi pupuk yang ketersediaannya untuk petani itu cukup atau enggak, itu kan kepala daerah. Kepala daerah? Iya. Sekarang kepala daerah aja ditanya segini, alokasi pupuk untuk kabupaten ini berapa ya Pak? Itu aja mereka suka nggak bisa jawab. Karena apa? Loh, bukannya nggak ada data yang disetorkan oleh dinas dinas? Itu tadi nggak pernah diupdate. Data-data itu nggak pernah diupdate. Iya, kita sekarang kan zaman informasi, saya bilang tadi ya, petani kurang informasi, zaman informasi. Sekarang kalau misalnya kita mau ngeliat ketersediaan pupuk atau alokasi pupuk, bisa nggak sih kita buka dengan mudah gitu, misalnya data-data BPS atau begitu? Iya benar. Iya, susah, boleh di googling sekarang. Mudah kok sebenarnya. Tinggal mau atau tidak Mbak ya, mau atau tidak atau kepentingan. Ada nih suka nggak diupdate Mas? Iya, suka nggak diupdate. Ini pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Sebenarnya saya mau banyak nih ngobrol dengan Mbak Widiani. Apalagi kita belum ngobrol soal konflik agraria. Karena SPI juga katanya konflik agraria. Mengurusi juga konflik agraria. Sedikit saja Mbak, konflik agraria yang
saat ini yang paling banyak ditemukan? Ini sekitar Desember lalu ya, saya datang ke wilayah Muba di daerah Pangkalan Bulian. Di situ adalah petani-petani kawan saya yang tidak memiliki tanah, yang sudah tinggal situ bertahun-tahun, ya kan, sekarang terancam ingin digusur sama perusahaan perkebunan di situ, yang katanya kelompok tani juga, ya kan, di perusahaan itu. Tapi kelompok taninya sendiri itu nggak ada, jadi nggak ada dalam arti cuma odong-odong, hanya nama ya. Jadi atas nama itulah mereka mau menggusur kelompok tani kawan-kawan saya ini. Nah, jadi ini kan saya bilang begini, Presiden yang tadinya ingin membagikan tanah 9 juta hektar yang sekarang baru terrealisasi 4,5 juta hektar, itu kan masih ada sisa berapa hektar lagi ya kan? Berapa hektar lagi berarti untuk petani, katanya untuk petani ya, apalagi petani yang tidak memiliki tanah. Menurut saya sudah dululah penguasa jangan terlalu rakus. Pikirin paling nggak sedikit aja ya untuk orang kecil ya, apalagi orang yang hanya memikirkan untuk makannya sehari-hari, ya kan? Itu rasanya sakit banget Mas. Saya datang ke situ sakit banget ngeliat mereka, yang setiap hari ketakutan akan digusur, ya kan? Sementara di situ mereka sudah menanam, sudah hidup sehari-hari, ya kan? Dalam undang-undang sendiri yang saya herannya itu, ya kan, kalau soal peraturan yang kita buat, yang dibuat sama pemerintah, itu kenapa di masyarakat itu malah justru terjadi banyak pelanggaran. Contohnya kalau misalnya petani ini memang melanggar, katanya menduduki wilayah orang lain, ya kan? Itu. Tetapi kok mereka tercatat gitu ya, petani ini tercatat dalam kelompok tani dan mereka dapat bantuan, tercatat di Dinas Pertanian, boleh dicek. Yang saya sebut tadi ya, boleh dicek. Itu mereka dapat bibit, dapat pupuk. Nah, kalau memang mereka istilahnya warga ilegal gitu kan. Nah, syaratnya kan ingin memiliki tanah gimana? Ya kita harus warga di situ kan. Harus tinggal di situ. Harus tinggal di situ. Harus mempunyai KTP. Mereka sudah mempunyai KTP. Nah, gini Mbak. Sekarang tindakan yang sudah dilakukan SPI, advokasi sampai kemana, Pak? Ya, sekarang masih melengkapi berkas. Kami melaporkan ini ke Dinas Lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ya kan. Terus akan ke Dinas Pertanian juga, ya kan, mengkonfirmasi soal ini. Ya, sampai ke pusat. Sampai ke pusat. Sampai ke pusat. Sudah dipersiapkan juga. Ini bukan hal yang pertama kali ya. Udah sering ya SPI begini. Udah sering membebaskan lahan untuk masyarakat. Membebaskan lahan untuk masyarakat. Aduh, ini pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Kayaknya kita bakal mengundang lagi Mbak Widya deh ke sini. Malah kita akan buat tema. Kayaknya kita bikin tema khusus deh Mbak. Satu minggu kita nanti hari apa bersama Mbak Widya soal pendidikan agraria, pendidikan ke petani. Itu tadi. Karena kayaknya mereka adalah orang-orang yang perlu didampingi. Jadi kelompok tani yang nakal itu tadi, yang odong-odong tadi, itu bikin-bikinannya perusahaan. Nah ini sebagai penutup nih Mbak, ini udah nggak terasa udah 20 menit lebih nih. Saya ingin Mbak memberikan semacam wejangan lah, atau kalaupun nasihat lah, bagaimana sih petani dalam menyikapi kondisi sekarang yang mungkin dalam artian mereka sulit nih, pupuk, harga gabah murah, berasnya mahal. Gimana sih mereka? Jangan-jangan sampai nanti mereka berbuat hal-hal yang tidak diinginkan ini. Silakan Mbak. Enggak lah. Petani itu sebenarnya nggak pernah mereka merasa mereka itu mempunyai beban hidup ya, selama mereka masih bisa menanam. Karena itu adalah kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau ada kemarin studi kasus lah atau apalah segala macam gitu, bahwa petani itu sekarang hasil produksi tanamnya itu berkurang karena cuaca. Sejak kapan itu jadi masalah? Iya. Nggak pernah jadi masalah. Karena apa? Petani selalu bisa beradaptasi dengan alam. Karena sejak zaman nenek moyang kita, sebelum kita lahir ya kan, itu nggak pernah jadi masalah. Karena apa? Seperti pepatah ya kan, batang kayu aja ditanam itu bisa tumbuh. Iya, jadi kalau yang kemarin karena cuaca buruk, produksi petani berkurang, segala macam itu, ya itu hanya pembodohan saya bilang ya. Karena membiarkan kebodohan seperti itu adalah merupakan suatu kejahatan.
Oke, terima kasih Mbak Widya. Pernyataan penutup yang sangat baik sekali. Ya, kebodohan adalah satu perbuatan kejahatan. Apalagi kalau dilakukan secara tersistematis, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang memegang pemangku kebijakan. Mohon jangan, karena masyarakat, terutama petani, adalah masyarakat kecil yang harus kita bela, dan mereka lah sebenarnya dasar dari pembangunan di Indonesia. Iya. Terima kasih Mbak Widya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Mantap. Terima kasih Pak.